Kembali lagi bersama saya pada modul 2. Nah, di modul 2 ini kita akan mempelajari mengenai tipe dan aplikasi dari chatbots. Nah, karena tipe chatbots itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi ada sangat banyak. Nah, jadi kita membagi tipenya atas dua hal gitu. Yang pertama, kita membagi tipenya atas dasar bagaimana mereka bekerja. Nah, di tipe yang satu ini kita memiliki 5 jenis tipe ya dalam chatbot. Saya akan membahas satu persatu. Tipe yang pertama itu adalah button based, di mana dia bergerak. Chatbot ini akan membahas balasan yang simple gitu. Jadi ketika chatbot mengeluarkan sesuatu output, nanti usernya tinggal memilih saja gitu dari button yang ada. Nah, namun kekurangannya adalah memang usernya jadi terbatas gitu reaksinya ya. Nah, kemudian yang lebih canggih itu ada keyword recognition base, di mana penggunanya bebas bisa ngetik apapun, namun yang dilihat itu adalah keywordnya aja gitu. Jadi dari input pengguna nanti akan di recognition keywordnya gitu. Nah, berdasarkan keyword yang di recognition ini, nanti sistem chatbot akan mengeluarkan output yang sesuai seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah rule based yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, di mana dia akan bergerak sesuai dengan if else gitu ya. Jadi ada rules if else-nya gitu. Nah, terus untuk yang keempat itu ada machine learning based. Nah, ini juga sudah kita pelajari di modul sebelumnya, di mana chatbot mampu untuk mempelajari dari data pengguna ya. Jadi bukannya data pengguna, tapi mempelajari dari chat pengguna gitu. Jadi chatbot tipe machine learning ini mampu untuk menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik gitu. Nah, yang terakhir ini adalah hybrid model, di mana dia menggabungkan antara rule based machine learning dan juga live agent manusia gitu. Jadi chatbot yang tipe ini itu lebih fleksibel karena bisa dijawab oleh button atau rule based, bisa juga dijawab oleh AI atau machine learning, dan juga bisa dijawab oleh orang secara langsung seperti itu. Nah, ini adalah tipe chatbots yang didasarkan oleh bagaimana mereka digunakan gitu. Nah, di sini ada 5 tipe juga. Yang pertama itu adalah support. Jadi untuk tipe support ini memang bisa digunakan di berbagai industri gitu. Contohnya bisa digunakan untuk marketing, bisa digunakan untuk bank dan lain-lain. Nah, kemudian untuk marketing and sales biasanya ini digunakan untuk melakukan pemasaran secara digital dan juga penjual secara digital. Kemudian ada juga yang tipe skills. Nah, tipe skills di sini itu maksudnya seperti Siri dan Google Assistant. Jadi chatbot tipe ini bisa melakukan berbagai macam task. Contohnya seperti mematikan lampu atau men-set alarm dan kalender. Kemudian ada tipe entertainment, di mana benar-benar hanya untuk hiburan. Jadi chatbot tipe ini adalah untuk hiburan. Contohnya adalah SimSimi ya, meskipun itu sudah cukup lama. Nah, yang terakhir ini ada tipe multipurpose. Nah, untuk multipurpose ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Contohnya itu adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi dari chatbot. Jadi chatbot ini bisa digunakan di apa aja sih? Tuh. Nah, ada berbagai macam industri, sektor yang bisa kita gunakan chatbotnya. Di sini saya sudah melis ada 6. Nah, yang pertama ada retail and e-commerce. Jadi untuk retail and e-commerce, chatbot ini bisa digunakan sebagai notifikasi produk dan harga gitu, atau ketika kita ingin membeli suatu barang, dia bisa menjadi asisten untuk memforecast barang tersebut. Atau ketika kita sudah menyimpan barang tersebut di keranjang kita, nanti bisa ada notifikasinya ketika barang tersebut udah mau habis dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada travel dan hospitality. Nah, untuk travel dan hospitality ini
penggunaan chatbotnya itu lebih ke mungkin bisa reservasi hotel atau booking hotel, dan juga bisa mengasistensi kita dalam melakukan refund dan reschedule, gitu ya. Nah, contohnya ada chatbot atau perusahaan bernama Dunzo, di mana dia merupakan on-demand delivery app, dan dia menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan dari customernya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada banking dan finance. Nah, banking dan finance ini contoh penggunaan chatbotnya itu bisa mungkin kita bisa menanyakan tentang personal finance info, atau juga bisa melayani kita dalam bidang pinjaman, gitu ya, servis pinjaman, dan juga bisa melayani kita juga di bidang banking seperti investment atau asuransi dan kredit dan debit card management. Nah, yang keempat ini ada healthcare. Healthcare ini adalah hospital, gitu ya. Jadi misalnya dia bisa berguna untuk misalnya untuk billing dan asuransi, gitu. Lalu ada juga memproses booking dan appointment di rumah sakit, gitu. Dan juga bisa untuk melakukan diagnosa penyakit, gitu ya, chatbotnya. Lalu ada juga media dan entertainment. Nah, media dan entertainment ini banyak banget ya. Jadi bisa aja dipakai untuk melakukan manajemen subscription, atau juga ketika kita ingin menginstal atau memaintain sesuatu, dan juga sebagai on-demand content creator, gitu. Dan yang terakhir itu ada di bidang education. Jadi untuk bidang education ini mungkin lebih ke asistensi untuk para murid, dan juga informasi untuk seperti announcement, gitu ya. Baik. Nah, cukup sekian materi pada modul 2 ini. Sampai jumpa untuk modul berikutnya. Terima kasih.